Suatu hari, Erik naik taksi menuju ke bandara. Taksi melaju pada jalur yang benar, lalu tiba-tiba sebuah mobil jeep hitam keluar dari tempat parkir tepat di depan taksi. Supir taksi itu pun tiba-tiba kaget dan menginjak pedal rem dalam-dalam, hingga ban mobilnya berdecit dan berhenti hanya beberapa sentimeter dari mobil tersebut. Pengemudi mobil jeep hitam yang ngawur itu kemudian mengeluarkan kepalanya dan memaki-maki ke arah kami. Supir taksi hanya tersenyum dan melambaikan tangan pada orang itu. Erik pun merasa sangat heran dan aneh dengan sikapnya itu. Lalu supir taksi itu pun langsung melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian ada pengendara motor yang meliak-liuk menyalip kemacetan dari belakang. Lalu spion motor itu menyenggol spion taksi. Motor itu pun berhenti. Dia menoleh ke belakang dan kemudian berteriak, "Kasih jalan dong!" Si supir taksi hanya tersenyum dan mengangkat tangan, lalu lanjut jalan lagi. Erik lagi-lagi heran dengan si supir taksi itu. Kok bisa sih sabar banget padahal dari tadi mereka yang salah? Hal itu terjadi sebanyak 4 kali dalam satu perjalanan. Karena sudah sangat kesal melihat supir taksi dari tadi dimaki-maki padahal bukan dia yang salah, maka kesabaran Erik pun habis dan Erik pun bertanya kepada si supir taksi dengan nada yang agak jengkel. "Pak, kok dari tadi Bapak cuma diem dan senyum aja dimaki-maki orang lain? Padahal kan bukan Bapak yang salah. Taksinya hampir rusak loh Pak. Malah tadi bisa-bisa jadi kecelakaan dan kita berdua masuk rumah sakit." Supir taksi itu pun lalu tersenyum dan menjawab, "Tapi faktanya kita berdua baik-baik aja kan Pak? Dan taksinya nggak rusak sama sekali. Jadi tidak ada alasan saya untuk marah. Kalau taksi tidak rusak dan badan tidak luka, tapi kita paksakan untuk tetap marah pada orang lain, nanti yang ada waktu saya terbuang. Kalau hanya sekedar adu mulut 5 menit sih saya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang tangan dan mulut itu seperti teman sejati. Tangan nggak akan biarkan mulut berjuang sendiri. Saya khawatir kalau saya sampai refleks mukul, akhirnya yang tadinya taksi tidak rusak, badan tidak luka, dan hanya kejadian kecil, akhirnya jadi besar. Adu mulut yang niatnya hanya 5 menit setelah itu ingin lanjut jalan, justru jadi masalah berhari-hari. Jadi saya tidak marah bukan karena saya lemah dan takut, tapi karena saya cerdas dan berpikir panjang." Mendengar jawaban supir taksi itu, amarah Erik pun mulai mereda seketika. Lalu supir taksi itu tertawa dan mengatakan, "Apa perasaan Bapak lebih baik sekarang?" "Iya Pak, tadi sempat kesal saya lihatnya," jawab Erik. Lalu si supir taksi itu pun kemudian tersenyum lagi dan mengatakan, "Maaf ya Pak, bukan bermaksud menggurui, tapi cara untuk mengontrol emosi adalah dengan menaikkan logika. Saat logika naik, maka emosi akan turun. Logika yang sering saya pikirkan sangat sederhana kok. Apakah Bapak tahu kalau di kota ini ada jutaan mobil dan motor? Bukan ribuan ya Pak, tapi jutaan. Jadi menurut saya wajar bila di antara jutaan mobil motor itu pasti ada kecelakaan dan insiden. Justru akan jadi aneh dan gak wajar bila dari jutaan mobil motor semuanya lancar tanpa kendala. Nah, dengan logika seperti itu, maka kita jadi bisa memaklumi insiden-insiden kecil di jalanan, selama hal itu tidak disengaja. Dan karena kita sudah bisa mengontrol emosi kita, maka kita jadi bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Entah itu pemandangan orang yang sedang terpleset kulit pisang di jalan, atau pemandangan lucu lainnya. Kita tidak akan bisa tertawa dan menikmati apabila selama di perjalanan hati kita selalu emosi. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah supir taksi tadi. Banyak orang yang sering buang sampah di jalanan. Buang sampah itu maksudnya bukan selalu sampah plastik atau sisa makanan, tapi juga kata-kata kotor dan marah-marah di jalanan itu juga sampah. Lalu apabila sampah itu orang lain buang ke arah kita, kita tidak perlu memungutnya dan meneruskannya membuang lagi ke orang lain. Biarkanlah sampah itu jatuh ke tanah, bukan ke hati. Dan lanjutkanlah hidup kita.